Oke, baik. Di sini saya akan menceritakan kisah anak di usia 13 tahun di penjara demi kehormatan sang ibu. Ya, benar, namanya adalah Maulud. Di balik selembar penutup wajah hitam, tidak ada tunduk lesu atau isak tangis penyesalan. Maulud Rianto namanya, 18 tahun, berdiri tegak di depan sorotan kamera dengan tatapan yang dingin. Kalimat yang meluncur dari bibirnya pun sanggup membuat bulu kuduk merinding. Saya membunuh tetangga saya tidak menyesal. Justru saya merasa lega, ujar seorang anak yang bernama Maulud Rianto. Ini bukan sekedar pengakuan kriminal biasa. Ini adalah jeritan dari sebuah batin yang sudah mati rasa, sebuah dendam kesumat yang dipelihara dengan rapi sejak ia masih mengenakan seragam merah putih. Luka yang dipaksa sembuh oleh kata-kata damai. Bayangkan, seorang anak kecil di bangku sekolah dasar harus menyaksikan dunianya runtuh. Dalam sekejap, Maulud melihat ibunya, sosok pelindung utamanya, menjadi korban kekerasan seksual oleh tetangganya sendiri, Yasin Fadilah namanya. Namun yang lebih menyakitkan dari kejadian itu adalah apa yang terjadi setelahnya. Alih-alih mendapatkan keadilan hukum, kasus tersebut diselesaikan secara keluargaan oleh perangkat desa. Kata-kata damai yang tertulis di atas kertas justru menjadi vonis penderitaan seumur hidup bagi Maulud dan ibunya. Selama bertahun-tahun, Maulud tumbuh dalam bayangan-bayangan ejekan. Ia dicemohkan karena tragedi ibunya, sementara si pelaku melanggang bebas seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Disinilah keadilan versi masyarakat gagal total dan bara dendam mulai ditiup menjadi api. Waktu itu saya tak punya daya, saya lemah. Kami sudah melapor tapi tidak ditindaklanjuti. Masyarakat diam-diam menjemput keadilan dengan ujung balita. Bagi Maulud, 16 Desember 2019 bukan sekedar tanggal merah. Di kalender itu adalah hari di mana ia memutuskan untuk berhenti menjadi penonton atas ketidakadilan yang menimpa keluarganya. Ia tidak lagi menunggu polisi atau perangkat desa. Yang sunyi, Maulud menghadang Yasin Fadilah dalam satu serangan yang penuh amarah. Ia melampiaskan seluruh beban psikologisnya. Ia pikul selama 1 dekade. Darah yang tertumpah hari itu bagi Maulud adalah penebus atas air mata ibunya yang tak pernah dihargai. Ia sadar betul akan konsekuensinya. Ia tahu jeruji besi sudah menunggunya. Namun baginya penjara jauh lebih manis daripada hidup dalam rasa malu yang tak berujung. Dilema moral, kriminal atau pahlawan yang terluka. Kasus ini menyisakan perdebatan panjang yang membela empati publik. Secara hukum, Maulud adalah pembunuh berencana. Pasal 340 KUHP menjatuhkan vonis tegak 13 tahun penjara kepadanya. Hukum harus tegak dan nyawa tidak bisa dibayar dengan nyawa. Secara emosional, banyak yang melihat Maulud sebagai potret kegagalan sistem. Ia adalah anak yang dipaksa dewasa oleh keadaan, yang mengambil peran sebagai hakim dan algojo karena merasa hukum telah tumpul sejak ia kecil. Kini di usia remajanya yang seharusnya dihabiskan untuk meraih mimpi, Maulud harus mendekam di sel sempit. Namun ada kepuasan ganjil yang ia bawa serta ke dalam penjara. Baginya harga 13 tahun adalah nilai yang pantas untuk sebuah kehormatan.
yang selama diinjak-injak. Tragedi ini menjadi cermin retak bagi kita semua bahwa ketika sebuah luka hanya ditutup dengan plaster damai tanpa keadilan yang nyata, ia tidak akan pernah sembuh. Ia hanya akan membusuk dalam meledak menjadi tragedi baru yang lebih memilukan.